الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada seorang hamba yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hamba ini menjadi mulia atas dasar keimanannya. Hamba ini begitu mulia atas dasar ketaatannya kepada Allah. Hamba ini begitu mulia atas dasar ketakwaan serta perjuangannya dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba ini diberi gelar Khalilullah. Al-Khalil, orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling mendapati kecintaan dan kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu cintanya Allah, begitu sayangnya Allah dengan hamba ini, sampai-sampai disebut namanya di dalam Al-Qur'an, dijadikan namanya menjadi nama surat di dalam Al-Qur'an. 69 kali di dalam 24 yang ada di dalam Al-Quran namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hamba ini selain mulia, hamba ini menjadi sosok yang menjadi tauladan bagi manusia. Manusia menyebutnya dengan istilah ambal anbiya, ayahnya para nabi. Karena 19 dari 20 nabi dan rasul yang kita kenal itu berasal dari anak, cucu dan keluarganya. Dan hamba ini, manusia ini yang memiliki gelar Khalilullah, sering kita sebut di dalam salat kita. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ya, benar. Hamba tersebut adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, hari ini adalah tanggal 9 Zulhijjah menurut kalender di Saudi Arabia. Dan besok hari Sabtu adalah tanggal 9 Zulhijjah menurut hitungan kalender di Indonesia. Dan 10 Zulhijjah menurut kalender hitungan Indonesia jatuh pada tanggal 10 Juli atau 10 Zulhijjah 1443 Hijriah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, 10 Zulhijjah adalah hari yang begitu mulia, hari yang begitu bersejarah. Karena pada tanggal tersebut begitu Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang kisah sosok
Seorang nabi yang rasul yang memiliki keimanan, ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang namanya kita sebut di dalam salat kita. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, berulang-ulang kisah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya diulang pada saat 10 Zulhijjah. Mengapa kisah-kisah Ibrahim dan keluarganya terus-terusan diulang? Mengapa kisah Ibrahim dan keluarganya selalu disampaikan ketika hari raya Idul Adha maupun Idul Kurban? Tiada lain tiada bukan, jawabannya adalah kisah itu terus disampaikan berulang kali agar manusia yang mendengar semakin bertambah keimanan, ketaatan, ketakwaan dan perjuangannya untuk menegakkan agama Islam khususnya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Ibrahim alaihissalam dan keluarganya begitu hebat menghadapi ujian yang Allah berikan. Begitu kuat, begitu sabar dalam melaksanakan, menyelesaikan ujian dan cobaan yang Allah berikan. Ibrahim alaihissalam dan keluarganya selama hidupnya tidak lepas dari ujian dan cobaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mesti kita tanamkan pada diri kita, bahwa manusia yang hidup tentu akan ada musibah, akan ada cobaan yang selalu menghampiri kita, sebagaimana Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Kisah yang pertama, kita mendengar Ibrahim alaihissalam ketika mendapati ujian. Ibrahim saat itu menghadapi seorang ayah yang merupakan pembuat dan penyembah berhala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, yang pertama sekali dihadapi oleh Ibrahim bukanlah pejabat, bukanlah seorang yang memiliki kekuasaan, bukanlah siapa-siapa, namun yang dihadapi oleh Ibrahim alaihissalam ketika dewasa, yaitu ayahnya sendiri. Teringat kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Ibrahim li abihi Azar, dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada ayahnya Azar, atattakhidhu asnaman aliha, wahai ayah, pantaskah engkau menjadi pembuat dan penyembah berhala? Kemudian hal inilah yang terus digaungkan, hal inilah yang terus disampaikan oleh Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya Azar. Bosankah Ibrahim alaihissalam? Tentu tidak. Sampai-sampai ayahnya Ibrahim alaihissalam, Azar namanya, mengatakan kepada Ibrahim alaihissalam, la illam tantahi wahai Ibrahim anakku, kalaulah engkau terus-terusan menceramahi aku, kalaulah engkau terus-terusan mengatakan bahwasanya aku harus menyembah Tuhanmu, la arjumannaka, maka aku tidak segan-segan melempar batu kepadamu sampai dirimu pecah kepalanya dan berdarah. Begitulah kata Azar ayah Ibrahim alaihissalam. Wahjurni maliya, segera Ibrahim tinggalkan aku, jangan lagi ceramahi aku. Bosankah Ibrahim alaihissalam? Tidak. Selesaikah masalah yang dihadapi Ibrahim? Tidak. Marahkah Ibrahim mendapati ayahnya seperti itu? Tidak. Bahkan Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada ayahnya, salamun alaika, wahai ayah, keselamatan bagimu. Sa'astaghfirullah, aku akan terus memohon ampun untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seorang anak kepada ayahnya. Ibrahim menghadapi ujian kepada ayahnya sendiri. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, selesaikah ujian Ibrahim alaihissalam? Tidak. Ternyata setelah mendapati masalah ujian menghadapi ayahnya, Ibrahim juga mendapati ujian untuk menghadapi umatnya. Ketika itu Ibrahim alaihissalam kita temui, kita dapati bahwasanya Ibrahim pernah menghancurkan berhala-berhala yang menjadi sesembahan orang-orang terdahulu. Di saat itu Ibrahim alaihissalam telah disudutkan, Ibrahim alaihissalam dikepung
dengan orang-orang penyembah berhala. Dan saat itu juga Ibrahim mendapati ujian yang begitu hebat. Ibrahim alaihissalam dibakar dengan orang-orang penyembah berhala. Wahai Ibrahim, mengapa engkau marah? Mengapa engkau benci dengan Tuhan yang kami sembah? Ibrahim diam tanpa kata. Kalau kau tidak menjawab, kami akan membakarmu hidup-hidup. Dikumpulkanlah kayu bakar. Kemudian para pemimpin penyembah berhala mengatakan, hari ini kita akan bakar Ibrahim alaihissalam hidup-hidup. Seketika itu Ibrahim alaihissalam dibakar oleh mereka. Dan mukjizat Allah, karena begitu hebatnya, begitu sabarnya Ibrahim menghadapi ujian seperti ini, mukjizat Allah datang kepadanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau api yang dingin. Wasalaman ala Ibrahim, dan jadilah engkau penyelamat, jadilah engkau penolong bagi Ibrahim alaihi salam. Begitu mendengar perintah Allah, api pun menjadi dingin, api pun menjadi penyelamat bagi Ibrahim, dan Ibrahim dibakar tidak mati. Ibrahim menghadapi ujian dibakar tidak lelah, dan Ibrahim hidup pada saat itu. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, selesaikah setelah menghadapi umatnya? Selesaikah setelah menghadapi umatnya yang Ibrahim sendiri mau dibakar? Tidak. Ibrahim lagi-lagi mendapati ujian dan cobaan yang begitu hebat. Ujian menghadapi ayah selesai. Ujian menghadapi umat lulus. Ujian yang selanjutnya datang adalah ujian pernikahan. Menikah dengan istri tercintanya. Lama menikah 86 tahun. Ternyata Ibrahim alaihissalam tidak pula dikaruniai anak, tidak pula dianugerahkan seseorang anak. 86 tahun bukanlah waktu yang sebentar. 86 tahun bukanlah waktu yang bisa dikatakan mampu untuk bertahan dan sabar atas ujian tersebut. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Pada saat itu Ibrahim diuji dengan tidak memiliki sosok buah hati. Ada di antara kita yang mengeluh, ada di antara kita yang marah, suuzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah berikan ujian seperti ini? Mengapa Allah berikan istri yang seperti ini? Mengapa Allah tidak juga mengaruniakan, memberikan anak kepada aku? Itulah yang ada di sosok pemikiran seseorang. Maka ini tidak pantas. Ibrahim alaihissalam diuji 86 tahun tidak memiliki seorang anak. Dan ujian ini pun mampu dihadapi oleh Ibrahim alaihissalam. Begitu lahir 86 tahun, Ibrahim alaihissalam juga mendapati perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan istrinya. Di padang pasir tidak ada seseorang penduduk, seorang pun tidak ada penduduk di tempat tersebut. Ditinggalkanlah istrinya dan anaknya. Setelah mendapati anak dan dirawat dengan penuh cinta, penuh sayang, Ibrahim alaihissalam lagi-lagi mendapati ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ujian menghadapi anak. Pada saat itu anak yang sudah dibesarkan dengan penuh cinta, penuh sayang oleh Ibrahim alaihissalam dan istrinya. Namun Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi Ibrahim alaihissalam menggambarkan bahwasanya Ibrahim sedang menyembelih anak tercintanya. Mimpi itu dirasakan, dialami oleh Ibrahim alaihissalam selama 3 malam berturut-turut. Yang sebagaimana kita ketahui, mimpi para nabi dan rasul adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, disampaikanlah mimpi tersebut kepada anaknya Ismail alaihissalam. Qala ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni azbahuka. Sesungguhnya aku melihatmu di dalam mimpiku bahwasannya aku sedang menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka wahai anakku, pikirkan apa pendapatmu. Demikianlah percakapan dua arah yang dilakukan oleh seseorang ayah dan juga anaknya. Apa yang dikatakan oleh anaknya Ismail alaihissalam? Kemudian Ismail mengatakan, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tumar, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapmu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau engkau melaksanakan itu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk anak yang sabar, orang-orang yang sabar. Begitulah
yang disampaikan oleh Ismail alaihissalam, menyampaikan kepada ayahnya, ayah, engkau melaksanakan ini, nanti engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, begitu ujian dan cobaan yang didapati oleh Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Kisah ini yang telah disampaikan adalah menggambarkan kepada kita manusia bahwasanya Ibrahim dan alaihissalam dan keluarganya, mereka merupakan manusia dan hamba Allah yang sangat tunduk, yang sangat taat, yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih sangat patuh tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita inginkan sebagai manusia, terlebih kita manusia yang mengatakan aslamtu wajhiya lillah, aku Islam, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mendapati perintah Allah, kita tidak menghadapi dengan penuh keimanan. Tapi kita malah sebaliknya, terkadang kita menghadapi perintah Allah, kita tinggalkan keimanan. Mestinya yang benar-benar kita butuhkan adalah manusia yang benar-benar memiliki kepatuhan, ketaatan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan alif lam mim ahasiban nasu ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun. Wahai orang-orang beriman, apakah mereka itu akan mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak akan mendapati ujian? Kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad fatanna alladziina min qablihim, sesungguhnya kami telah memberikan ujian terhadap orang-orang sebelum kalian. Fala ya'manallahu alladziina sadaqu, yang dengan ujian itu, cobaan itu, kami mampu melihat manusia itu jujurkah dengan keimanannya. Wala ya'manallahu al-kadhib, apakah mereka dengan keimanan, dengan ujian itu mereka akan terlihat dengan kedustaan dan kebohongan atas keimanan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, ujian yang kita hadapi saat ini adalah perintah Allah. Ujian yang saat ini kita hadapi adalah larangan Allah. Ujian yang kita hadapi saat ini adalah musibah yang datangnya dari Allah. Allah katakan, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepada orang-orang yang beriman, baik itu nikmat Islam, iman, dan nikmat harta yang banyak. Fashalli li rabbika wanhar, laksanakan salat, dirikan salat, jaga salat, dan berkurbanlah. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita indahkan perintah Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita hadapi perintah Allah ini dengan keimanan kita? Kalau tidak, hati-hati, patut bertanyakan keimanan kita. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita mendengar pengumuman tadi bahwasanya 4 sapi 8 kambing, maka itu mestilah harus kita sadari, sudahkah nama kita termasuk di dalam bagian tersebut? Ataukah jangan-jangan nama kita tidak termasuk dalam 4 sapi dan 8 kambing tersebut? Padahal perintah Allah jelas, fashalli li rabbika wanhar. Ada gaji kita di antara kita ini mendapatkan gaji 1 bulannya 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta bahkan. Itu mampu untuk patungan berkurban 2 juta 600, 700, melebihi kapasitas gaji kita. Namun kita mengapa enggan dan tak mau menyisihkan harta kita, gaji kita untuk mengikuti ibadah kurban? Jemaah salat Jumat rahimakumullah, ini adalah syariat yang datangnya dari Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Begitu kita mendengarkan pengorbanan perjuangan Ibrahim alaihissalam, maka Allah perintahkan kita, keluarkan uang kalian, keluarkan hartamu, 2.600.000, 2.700.000 untuk ibadah kurban. Sudahkah kita indahkan? Sudahkah kita ikuti? Mesti ini menjadi renungan bagi kita. Teringat dengan orang-orang terdahulu sanggup menabung bertahun-tahun agar mampu beribadah kurban. Hari ini kita temui betapa banyak manusia yang mampu dan bisa ikut berkurban namun enggan dan tak mau melaksanakan ibadah kurban. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari sama-sama kita dengarkan ancaman Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'ah", barang siapa yang mampu, yang bisa berkurban, walam yadhiha fala yaqrabanna musallana, namun mereka enggan dan tak mau berkurban,
Kata Rasul, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Di hadis yang lain lebih tegas, Rasul sampaikan, man kana lahu sa'ah, barang siapa yang mampu untuk berkurban, walam yadhha falyamut, tapi enggan dan tak mau berkurban, lebih baik mati mereka dalam keadaan Yahudian atau insya'an Nasraniyan, mati dalam keadaan Yahudi maupun Nasrani. Dua pilihan ini tidak ada pilihan yang baik bagi kita seorang muslim. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati, kata Allah, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, dan mudah-mudahan kita senantiasa menggunakan keimanan kita untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kita taati perintah Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar, dan itulah yang benar-benar kita harapkan. Keimanan butuh sebuah kesabaran. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapati orang-orang yang selalu bersabar dalam menghadapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.